Selamat datang di Poli Podcast Loli. Yeay. Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali, yaitu ada Madam Kin. Halo. Wow, Madam Kin. Dan juga ada wanita yang sangat juga menginspirasi, yaitu Ibu Guru cantik Mbak Rini Indriani. Yeay, halo. Aduh, kalau kayak gini tuh kita kayak tiga wanita bidadari cantik ya kan. Iyalah. Masya Allah, apalagi di depan ini kita silau ya. Iya, silau banget nih, ya ampun. Silau sekali. Apalagi aku hitam, kayaknya ketutup ya aura saya gara-gara ibu-ibu ini. Nah guys, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung tanya-tanya aja sama wanita-wanita yang sangat menginspirasi ini untuk berasal dari mana sih, dari mana, dan terus punya cerita apa, filosofinya terdahulu-dahulu kala. Mungkin bisa dari Madam Kin dulu ya, boleh? Boleh. Madam Kin ini berasal dari mana sih sebenarnya? Saya berasal dari Indonesia, suku saya suku Jawa. Suku Jawa. Betul. Oh gitu. Nah, memang Madam Kin ini nama asli atau nama panggilan aja sih? Nama panggilan? Nama Indonesia atau nama Hongkong saya? Oh, ada dua nama. Wow, luar biasa. Wow. Mentang-mentang Madam Kin jadi ada dua nama ya. Nama Indonesianya apa? Nama Hongkongnya apa, Madam? Kalau nama Hongkongnya Madam Kin. Kalau nama Indonesianya Susetiyawati. Oh, Susi Setiawati. Kalau Ibu Guru cantik, kenapa sih dipanggil Ibu Guru cantik? Nggak tahu, karena saya nggak merasa cantik gitu. Soalnya guru-guru juga banyak yang lain yang lebih cantik gitu kan. Cuman ya nggak tahu aja, murid laki-laki sih kebanyakan yang bilangnya kayak gitu. Apalagi umurnya baru berapa sih umur Ibu Guru cantik? 17 saya 17. 30. Oh, jadi banyak dibilangin sama anak-anak muridnya Ibu Guru Ibu cantik. Guru cantik. Jadi boleh dong diceritain bahwa Ibu Guru ini Ibu Rini ini mengajar di mana, sebagai apa? Boleh dikasih tahu ke penonton? Dulu yang pas waktu saya viral itu, yang saya ngajarnya masih di Garut ya, karena saya berasal dari Garut, orang Sunda asli. Sundanya Iya, udah mang. Alhamdulillah. Saya Panginten. Iya, Oh, gitu. jadi Ibu Rini berasal dari Garut. Iya, dari Garut. Jadi viralnya itu pas ngajar di Garut itu gimana sih, ceritain dong ke Ya, ke netizen. Jadi awalnya karena keisengan saya ketika ada murid yang tidur gitu ya. Jadi ketika pergantian jam pelajaran itu suka ada murid-murid tuh yang kadang gurunya agak telat masuk gitu ya, atau mungkin gurunya nggak masuk. Nah, pada saat itu saya kan on time gitu, cuman guru sebelumnya nggak masuk. Jadi anak-anak itu banyak yang tidur di kelas itu, apalagi muridnya murid laki-laki gitu ya. Mereka kayak apa? Kayak gelar di bawah gitu, kayak ya di Udah lantai kayak lesehan ya. semuanya. Jadi tidurnya bukan di bangku kayak gini, tapi Di bawah. tidur Jadi gitu. kita di rumah masing-masing ya. Oh, mungkin gini, karena memandang gurunya cantik, iya, kali ya. dia sampai ketiduran gitu, sampai mimpi kayak Harusnya gitu. kalau cantik jadi semangat dong Bunda. Oh, salah Madam. Jangan Harusnya, malah ngantuk. ya. Oh, jadi dibangun-bangunin tuh ya waktu itu. Mimpi gitu, Beb. Gitu. Diambillah video gambar jadi viral. Iya, jadi viral. Saya juga nggak nyangka, kirain biasa aja gitu ya. Kayak Taunya banyak yang suka. Tapi mengajarnya itu ngajar apa sih Ibu Rini? saya ngajar pelajaran kimia. Oh, kimia. Wow, Iya. kimia luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Ibu Guru Rini Andriani adalah Ibu Guru kimia. Sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama? Sekolah SMA. Oh, kimia. SMA, Iya. luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Jadi Bu Rini Andriani ini adalah seorang guru SMA mengajar di bidang ekosistem Kimia. Bidang kimia. Padahal aku boleh aja suka-suka. Iya. Oh, lagi belajar kimia. Belajar mengajar tentang apa tuh kalau kimia itu? Saya dulu Tentang belajar kimia juga, cuma saya lupa. Tentang atom, Oh, atom. tentang senyawa, molekul, Oh, tentang gitu. ikatan kayak gitu. Ikatan cinta. Iya, ikatan cinta gitu. Nah, kalau Madam Kin, boleh diceritain dong. Dulunya itu katanya Madam Kin ini adalah seorang TKI atau TKW yang bekerja di Hong Kong. Dan sampai akhirnya bisa menemukan suami orang Hong Kong. Boleh dong diceritain kisahnya. Barangkali orang mau menangis gitu kan kalau nggak ada cerita. Dari awalnya sampai akhir boleh diceritain, Madam. Ya, memang saya itu adalah seorang TKI, mantan TKI Singapura dan Hong Kong. Gitu. Jadi dulu kerjanya sebagai apa? Apa berawal dari babysitter kah?
biasa sebagai ini sih. Kalau di Singapura saya seorang PRT lah ya, PRT. TKW kayak gitu. Iya, iya. Tapi kalau di Hong Kong saya jadi baby sister. Terus saya setiap libur itu saya belajar untuk menambah ilmu ya. Oh, iya, Intinya iya, menambah ilmu gitu. Kayak karena saya dulu sekolahnya kan nggak lulus ya, nggak sampai Oh, nggak tinggi nggak ya, tinggi rumah lah ya. ya. Terus saya berusaha di sana tuh nerusin setiap libur saya itu untuk mengejar paket C sampai ke perguruan tinggi kayak iya. gitu. Terus habis itu ya saya kan orangnya suka ingin tahu ya, terus pengen tahu. belajar ya. Betul. Jadi setelah saya sekolah selesai, saya pergilah untuk belajar jadi chef. Jadi chef berawal dari PRT, akhirnya jadi chef. Iya, Wow, luar betul. biasa. Lalu setelah jadi chef, Madam, chefnya itu chef masakan Indonesia atau masakan Hong Kong? Bermacam-macam. Oh, gitu. Yang awal itu saya sekolah itu untuk masakan Indonesia, karena alhamdulillah ada salah satu restoran Indonesia di Hong Kong. Di situ pengen saya itu bisa bisa jadi chef lah gitu. Betul, hal-hal yang baru gitu ya, Iya, Madam. betul. Terus akhirnya setelah saya lulus sekolah, terus akhirnya saya dijadiin chef di sana kayak gitu. Wow, gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya Madam adalah seorang pengusaha sawit, guys, dan juga sekarang merambah ke dunia entertainment. Betul Jadi sukses sekali. itu, ingat, sukses itu berhak untuk semua orang. Yang tidak berhak sukses adalah orang yang malas. Nah, Madam termasuk orang yang ingin selalu belajar ya. Makanya Allah angkat derajatnya, Masya Allah. Iya. Jadi terus sama sukses juga ada bukan 100% dari basic, tapi 60%-nya adalah dari attitude dia, mau belajar, hubungan baik dengan semua orang, dengan hubungan dia sama Allah. Betul seperti itu. sekali. Nah, mungkin Madam basicnya dulu adalah belum punya basic apa-apa ya, Madam, tapi dengan Belum. keinginan Madam mau belajar, mau merubah nasib, pokoknya saya pulang ke Indonesia harus Harus jadi sukses, pengusaha, harus jadi betul. pengusaha luar biasa. Terus Madam. Terus dari restoran Indonesia saya masih kurang puas ya, maksudnya puas, saya pengen lagi jadi chef yang lebih dari ini Internasional, ya? internasional. Gimana saya belajarlah untuk masakan Jepang. Oh, bisa berarti, Madam? Bisa, saya bikin Oh. suki, Wow. bikin tempura. Wow. Bisa deh. Kalau bahasa, Madam bisa bahasa Jepang atau bahasa Indonesia aja? Saya bisa ada 4 bahasa sih. 4 bahasa. 4 sampai 5 lah. 5 bahasa. Ada bahasa apa aja tuh, Madam? Bahasa Jawa, Bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Kantonis, Kantonis, dan sedikit bahasa Mandarin. Mandarin. Oke, boleh kita diajarkan ya Bu Guru. Iya. Karena kalau kita kan belum bisa, Madam. Coba Madam aja ngomong bahasa Mandarin deh. Mandarin Contohnya dulu. mau ngomong apa? Ngomong terserah Madam lah kita mah. Enggak, pakai bahasa Indonesia dulu. Saya terus Madam agak iya. susah nih. Gitu ya. Saya ketinggian apa? Ini ketinggian apa Madam? Apa saya yang kependekan ya? Oh, jadi misalkan ngomong gini, hello yang ada di rumah gitu, coba bahasa Mandarin. Halo, Jimbo, hai, oke, lehau. Apa Oh, kabar ya? leho. Apa kabar lah ya? Apa kabar ya? Oke. Ini artinya apa, Madam? Lehau ma, Apa itu gitu. tuh artinya ini, Madam? Halo semua yang ada di rumah, apa kabar? Oh gitu, hello, Mang Leho tadi. Leho. Canda ya. Lehoma, aslinya itu lehoma, itu artinya apa kabar? Oh, Apa nah, kabar kamu kayak Nah, gitu. Madam belajar bahasa Mandarin itu butuh berapa lama sih, Madam? Saya belajar itu 3 bulan, 3 bulan. bukan Mandarin, Kantonis. Oh, Kantonis. Bahasa Hongkong, Kantonis 3 bulan. 3 bulan, wow luar biasa ya belajar bahasa Hongkong. Coba bahasa Hongkong sekarang. Ini bahasa Hongkong, bahasa Kantonis. Oh tadi ngomongnya bahasa Hongkong. Apa sih Oh, sebenarnya? bahasa Hongkong. Le hao ling loi. Gitu. Kamu sangat cantik. Oh, thank you so much. This is very beautiful. Beautiful, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Oh iya, no, tidak apa-apa. I Nothing. can, little I can. Speaking English. Ya, itian-tian. Oh, tieng-tieng. Itian-tian is sedikit-sedikit itu bahasa Oh, Mandarin. Wow, luar biasa Madam Kim bisa 4 bahasa ya, Ibu Guru cantik. Kalau Ibu Guru cantik bisa bahasa apa aja? Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Iya. bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, Masya Allah. Coba sapa dulu yang ada di rumah dengan bahasa Arab dulu. Iya, coba. Assalamualaikum.
Kenapa pada ketawa karena gue-nya ini kali pelawak ya? Saya pelukis. Iya. Gimana coba pakai bahasa Arab? Misalnya saya pergi ke sekolah. Ya. Adhabu ilal madrasah. Aku ilmu desa. Aku taunya كيف حالك؟ Kif halik. anak Kif halik. kapila. Apa itu? Ana uhibu anta. Ana. Itu lagu. Ana uhibu kapila. Apa itu? Ana uhibu ilaik. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Yes gitu kan. Oh jadi gitu ya madam, sebelum Iya. menjadi madam dulu madam juga pernah merasakan yang namanya jadi TKI, jadi TKW, bekerja di Benar sekali. PT sebelum sekarang menjadi seorang madam. Betul. Nah, by the way, ibu guru cantik ini masih single atau udah punya suami sih? Biasanya saya kalau sendiri ya masih gadis. Enggak deh, saya single. Single parent. Oh, udah punya momongan belum? Ya sudah. Oh, wow. Oh, jadi tapi masih open dong. Apa? Bermain. Open endorse, open endorse. Open minded. Ini jangan negatif dong netizen. Ini netizen. Open itu kan bukan cuma open. Betul. Oke, nah ibu guru cantik ini apa namanya? Berarti sekarang single parent ya. Iya. Dan kalau misalkan ada duda-duda ganteng boleh ya mendekati Boleh ya. banget. Boleh banget. Biasa duda juga kalau misalkan cowok-cowok yang belum menikah juga boleh. Boleh, Ya? asal jangan yang udah punya Oh istri. iya, jangan dong. Jangan jadi pelakor. Apa namanya, dan boleh deh madam ceritain juga apa namanya ini arti dari para sanggulnya ini. Aku lihat di sosial media ini huru-hara sekali ya, setiap harinya berbeda-beda. Ada berapa macam sanggul sih madam? Ada sekitar 20 sampai 25 sanggul. Wow, itu sanggul apa jam ya? Ada 20 macam. Sanggul apa jari? Apa jari? Ya madam boleh disebutkan ada berapa sanggul? Di antaranya. Di antaranya ada sanggul lohan, Lohan, sanggul gunung salak, Gunung Salak, sanggul piramid, piramid, sanggul Candi. Candi Borobudur, Oh, Candi Prambanan, dan nanti mungkin ada bola dunia biar Wow, mengencangkan iya dunia. Wow, itu sanggul apa nama negara ya banyak amat. Satu dunia di sana. Tapi itu memang karakteristik dari seorang madam itu yaitu menggunakan sanggul yang heboh ya. Iya, betul Wow, sekali. karakter dari seorang madam ya. Ya, karakter saya ya saya menggunakan sanggul. Jadi kalau lihat orang itu bersanggul, ya itu madam kin Oh kayak gitu. gitu. Jadi boleh dong madam, sekarang ini lagi menggeluti bisnis apa aja sih madam? Kalau saat ini saya lagi ngelutin dunia ini apa perkebunan, kelapa sawit, dan juga jual beli mobil, dan ya ada herbal yang lain-lain lah. Wow. Banyak, nggak bisa saya sebutin satu persatu, dan ada bisnis kuliner juga kayak gitu. Nah kalau misalnya guru cantik nih selain mengajar dan jadi influencer apa aja sih kegiatannya, kesibukannya? Ya paling saya ngajar privat gitu. Ya udah gitu aja. Soalnya ngajar juga aduh itu tuh bener-bener nyita waktu. Iya. Jadi belum lagi jadi konten kreator juga. Iya, kadang bagi waktunya susah banget Ya, gitu. makanya ibu-ibu ini saya undang karena memang ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang sangat menginspirasi, Wonder Woman, di mana mungkin apa namanya apa ya, jadi perempuan yang sangat independen, yang sangat apa namanya action gitu ya dalam Wonder Woman, dalam ya. mengembangkan bakat dirinya dalam menghadapi kehidupan ini, walaupun dengan suami yang mungkin sudah tidak ada ataupun dengan madam yang suaminya di luar negeri, tapi tetap strike ya kan, Betul sekali. menghadapi hidup ini seperti itu. Nah terus apa sih yang mau disampaikan sama madam atau guru cantik untuk wanita-wanita Indonesia di luar sana? Boleh dari madam? Kalau untuk saya sendiri sih gini, jadi wanita itu harus kuat dan harus mau berusaha, dan kalau kita lagi usaha nih jatuh nih, jangan pernah down gitu, karena usaha itu pasti ada jatuhnya, dan jangan selalu down, pokoknya harus semangat. Intinya untuk para wanita Indonesia, Betul. khususnya perempuan-perempuan Indonesia harus jadi Wonder Woman. Betul Kenapa? sekali. Karena wanita itu bisa menjadi seorang ibu, Ya. bisa menjadi seorang bapak kayak gitu. Wow, luar biasa. Pokoknya Jadi, semangat untuk semangat para Indonesia. pemuda Indonesia, khususnya untuk para perempuan ya, harus semangat. Betul. Nah, kalau dari Ibu Guru Cantik mungkin ada yang disampaikan untuk wanita-wanita Indonesia.
Ya, untuk wanita Indonesia jangan pernah takut untuk bermimpi. Jadi pada saat kita bermimpi itu kita harus terbangun dan berusaha mewujudkan apa yang telah menjadi mimpi kita. Betul Betul sekali. sekali. Karena memang hidup itu berawal dari mimpi. Ketika Iya, kita punya harus mimpi, berjuang. kita ada semangat untuk menggapainya. Tapi kalau kita tidak punya mimpi, kita bingung mau mana nih arahnya. Betul sekali. Betul Seperti Madam sekali. juga bilang, walaupun kita perempuan, tapi kita harus kuat. Harus jangan kita udah gagal, tapi ya udahlah gitu kayak di zona nyaman. Tapi kita harus bangkit, lari kejar gitu kan. Soalnya kan banyak perempuan-perempuan ya, saya sendiri dulu juga pernah merasakan gimana sih jadi seorang perempuan hanya kalau orang dulu kan gini harus di dapur doang. Betul. Tapi kalau saya seorang Madam Kin ini saya nggak mau kayak gitu. Saya perempuan tapi saya harus maju kayak gitu. Saya nggak mau kalah sama seorang laki-laki kayak gitu. Karena sudah ada contohnya juga kan, Hari Kartini berarti kan emang ada sosok wanita yang hebat. Iya, benar Seperti lagunya kan, Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Jadi kita pengennya dikenang. Jadi kita Betul. jangan jadi manusia yang lemah, yang memang kadang-kadang Harus itu kan, ya kan kita pengennya itu kita tuh sosok yang selama kita hidup memberikan sebuah kenangan. Jadi kita bukan menjadi manusia yang lemah yang udah ketika kita misalnya nanti meninggal ya udah gitu-gitu aja. Tapi pengennya itu kita menjadi manusia yang memang ketika kita meninggal kita dikenang. Betul Entah itu dalam bidangnya seperti Ibu Guru Cantik ya, menjadi ibu guru yang sosok menginspirasi. Madam juga sebagai wanita yang hebat, yang kuat, yang bisa menjadi panutan untuk keluarganya, untuk satu Indonesia seperti itu. Mungkin dengan saya yang untuk wanita dimanapun berada, untuk manusia yang memiliki keistimewaan seperti saya, jangan pernah pantang menyerah. Karena menurut aku kekurangan itu, aku sih tidak merasa ini adalah kekurangan, tapi keistimewaan. Jangan jadikan kekurangan itu adalah hambatan untuk kita menggapai cita-cita. Betul. Jadikanlah itu inspirasi ataupun motivasi kita untuk berusaha lebih kuat lagi, seperti itu. Nah, Madam, mungkin terakhir ya pertanyaan dan juga. Nah, Madam, harapan ke depannya nih, apa sih yang belum dicapai? Apa sih yang Madam ingin capai di masa-masa sekarang dan ke depannya? Harapan saya sih gini, saya sekarang kan lagi terjun ke dunia entertainment. Betul. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan masyarakat Indonesia mau menerima semua karya-karya saya dan semua karya saya itu bisa diterima sama masyarakat luas. Betul sekali. Apalagi ya guys, aku lihat nih konten-kontennya Madam ini, Masya Allah sekali, berbagi. Itu inspirasi dari mana sih Madam? Apa emang udah hobi atau memang karena konten? Karena memang kadang-kadang kan suka gitu. Nah, kalau Madam sendiri nih, kenapa kontennya atau memang suka berbagi? Kenapa sih Madam? Inspirasi dari mana? Kalau inspirasi saya berbagi itu memang dari hati kecil saya gitu. Saya itu dulu kayak kalau orang Jawa punya nazar gitu lah, punya niat kayak gitu. Di saat saya kan ini anak yatim nih. Jadi di saat kecil saya menerima bantuan dari pemerintah lagi itu, jatah dari pemerintah itu, ada salah satu temen yang ngomong itu menyakitkan hati seorang anak yatim gini. Saya terima bantuan itu dan gini, saya itu suka tangan di atas daripada di bawah, sedangkan saya lagi bawa itu bantuan dari desa lah ya, bantuan, terus orang itu ngomong di depan saya, itu kan saya menyakitkan saya banget. Saya tuh pengen nangis dan kata-kata itu melekat di hati saya sampai sekarang. Saya umur 40 tahun itu masih ingat. Dan saya itu dulu selalu menangis, saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau saya nanti sudah dewasa, saya udah bisa cari uang, saya udah jadi orang ada, saya udah jadi orang kaya, saya itu akan membantu anak yatim. Saya akan selalu bersedekah ikhlas lillahi ta'ala. Dan akhirnya Allah itu benar-benar mengabulkan doa-doa saya dan saya tetap menepati janji saya sama Allah, yaitu saya tetap berbagi, entah besar kecilnya saya tetap berbagi. Yang tak nomor satu kan adalah anak yatim. Kenapa? Itu emang sudah janji saya sama Allah. Anak yatim ya, terutama anak
anak yang membutuhkan dan orang-orang kayak janda-janda yang membutuhkan itu saya Luar biasa. selalu membantu kayak gitu. Ya salut banget nih kita sama Madam Kin ini, dan memang kadang-kadang omongan menyakitkan itu adalah support untuk kita untuk bagaimana supaya kita tidak bisa gini ya. Kadang-kadang emang hinaan itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita jadi punya wow, aku harus lebih baik. Betul. Iya kan, seperti itu. Iya, memang sampai saat ini kayaknya itu kayak menjadi dendam saya Iya. gitu. Jadi dendam saya itu bukan dendam untuk Negatif, tapi tapi dendam yang saya positif. itu selalu gini. Saya selalu ngebantuin, contohnya ya dulu saya kerja dulu saya ngebantuin, tapi kan nggak ada nama kayak gitu. Saya jadi gini, dendam saya itu udah saya jadi orang kaya, saya bagikan itu ke anak-anak yatim. Wah, kayak Masya gitu. Allah, Jadi biasa. dendamnya anak yatim itu bukan negatif. negatif, tapi- Dendamnya itu gini. Saya suatu saat udah gede, udah jadi orang kaya atau orang berkecukupan, saya itu akan berbagi ke anak yatim. Itu memang gimana ya, rasa sakit itu nggak bisa hilang kayak gitu loh. Betul. Tapi akhirnya rasa sakit itu yang bikin Madam juga bangkit, Betul. ya kan? Oke, untuk Madam dan juga Ibu Guru Cantik, terima kasih sudah mampir di Poli Podcast Loli. Semoga Madam dan juga Ibu Guru Cantik sehat selalu, dilancarkan selalu. Amin. Ya kan, Madam juga semoga terus bisa berbagi, rezekinya banyak juga. Dan Ibu Guru Cantik semoga mendapatkan calon suami yang juga Nanti ada subscriber kamu yang mampir ke IG aku. Iya, apa-apa. Siapa tahu ya kan jodoh-jodoh, kita kan jodoh nggak tahu. Betul sekali. Ya kan, siapa tahu jodohnya misalnya dari subscriber aku. Contohnya aku ya, kayak Iya. Cinlok itu kan. Madam ini nikah sama bosnya. Oh gitu. Masya Allah, ya kan. Siapa tahu bos-bos jangan lupa nikahin kita ya. Ngarep ya Pak. Pokoknya makasih ya, pokoknya harapan yang baik-baik. Semoga pokoknya bisa menginspirasi semua wanita Indonesia dan juga wanita-wanita yang di rumah juga tetap semangat ya kan. Jadilah diri sendiri, jadilah wanita yang kuat, jangan jadi wanita yang tidak kuat ya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah. Mudah-mudahan podcast kita juga bermanfaat ya kan. Jangan lupa untuk support terus channel Loli Unya Official Madam Kinril. dan Rini Indriani Sudrajat. oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.